Selamat petang, Cindy. Pak Uli, dari temuan Komnas HAM, apa saja yang sudah dikumpulkan? Kami kemarin melakukan dari hari Kamis sampai hari ini melakukan pemantauan di Semarang terkait dengan kasus penembakan eh, terhadap korban Gama dan juga mengakibatkan luka-luka yang lainnya. Kami melakukan olah TKP ke lokasi tempat kejadiannya di sekitar Candi Pelataran. Kemudian kami meminta keterangan kepada berbagai pihak saksi di sekitar tempat kejadian. Kemudian setelah itu kemudian juga kami meminta keterangan kepada Polda Jawa Tengah. Kami waktu itu diterima oleh Wakapolda Jawa Tengah dan juga kami minta keterangan kepada jajaran Polda Jawa Tengah. Dalam ini adalah Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, Bidpropam Polda Jawa Tengah, dan Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita berjumpa lagi dengan Pak Uli ya, Komnas HAM. Yang dimana Pak Uli pernah menangani kasus Vina Cirebon ya, untuk perlindungan saksi dan juga terduga tersangka atau terdakwa. Tapi lemah ya, waktu itu Komnas HAM di Cirebon itu kayak ayam sayur ya, seolah-olah masih ketakutan dengan gengnya Rudiana CS. Nah, ini Pak Uli ketakutan dengan Rudiana waktu itu. Jadi Komnas HAM belum berhasil untuk melindungi 7 terpidana yang tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon ya. Kali ini Komnas HAM ada di Semarang ya, menangani atau memantau ya kasus daripada siswa yang didor oleh polisi koboi ya. Langsung aja saya jelaskan di sini ya. Jadi langsung fungsi aja ya, fungsi pemantauan Komnas HAM ya. Jadi pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut meliputi meliputi penyelidikan, pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM. Ini jelas ada pelanggaran HAM ya, kasus pengedoran siswa yang di Semarang ya. Poin kedua, pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya. Dan ini sudah dilakukan oleh Pak Uli. Dan poin yang ketiga itu pemanggilan saksi yang diminta dan didengar kesaksiannya, baik lisan maupun tertulis. Kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan ya. Untuk poin keempat, peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu. Dan untuk poin kelima, pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan baik secara lisan maupun secara tertulis, menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan. Nah, untuk poin keenam, pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan atau tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan. Oke, kita lanjut ya. Yang ketujuh, memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bila mana perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM, yang dimana kasus yang di Semarang ini jelas-jelas ada pelanggaran berat ya. Jadi apabila ada pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian mendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. Oke kawan, untuk selanjutnya kita simak Pak Uli. Semoga Pak Uli bakoh ya, bakoh, tegar, berani, dan tidak lembek kayak ayam sayur. Waktu di kasus Vina Cirebon kan beliau gagal untuk memberikan rasa aman kepada saksi-saksi dan juga terduga terdakwa ataupun tersangka ya, sehingga bablas semua itu saksi tak berdosa, apa itu pelaku yang tak berdosa itu yang sebetulnya bukan pelaku sampai sekarang belum keluar ya, masih nunggu hasil daripada sidang PK yang hampir 3 bulan ini ya. Oke, langsung kita simak ya, ini Pak Uli. Pak Uli, silahkan lanjutkan Pak. Ya, kemudian juga kami hari ini kami bertemu dengan keluarga korban almarhum Gama, dan juga sebelumnya kami ketemu dengan pihak sekolah SMKN 4 Semarang.
Itu yang langkah-langkah Komnas HAM lakukan Oke. sejauh ini. Pak Uli, kan salah satu agenda Komnas HAM itu kan mencocokkan keterangan dari semuanya. Dari yang Komnas HAM kumpulkan, sudah selaraskah dengan yang dikumpulkan oleh polisi? Dari berbagai versi ya, gitu. Ada yang dari kepolisian, kemudian juga versi yang lain dari masyarakat. Kami tentu Komnas HAM menyusun berdasarkan fakta-fakta temuan Komnas HAM di lapangan. Ini yang sedang kami lakukan. Kami kemarin cek ke lokasi gitu, untuk memastikan bahwa memang benar lokasinya tempat kejadian di sekitar depan minimart di Candi Pelataran. Nah, kami ke sana, memang di situ memang ada minimart gitu. Dan di wilayah situ kami minta keterangan ke berbagai saksi. Nah, itu titik penembakannya di wilayah itu yang kami lakukan. Oke, nah Pak Uli, dengan ada berbagai versi yang ditemukan oleh Komnas HAM, untuk memastikan yang mana yang betul-betul terjadi, apa yang dilakukan Komnas HAM lagi Pak setelah ini? Setelah ini kami akan masih terus mendalami, minta keterangan ke berbagai saksi juga, karena kami masih harus memerlukan kejelasan faktanya. Gitu. Nah, itu yang sedang kami lakukan. Gitu. Nah, itu tentu membutuhkan waktu, gitu, yang harus dipahami oleh masyarakat. Tapi kalau keterangan yang dari keluarga Pak, seperti apa versi dari keluarga? Ada kejanggalan? Oke kawan, jadi dari website Komnas HAM sendiri sudah tertera ya di situ ya. Jadi Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya. Dan Komnas HAM memiliki fungsi dan wewenang untuk melaksanakan dan lain sebagainya. Yang jelas Komnas HAM itu posisinya sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Jadi tidak harus seperti menangani kasus Vina di tahun 2016 ya, Vina Cirebon. Jangan ada rasa takut, maju tak gentar, yang tegas Pak Uli ya. Oke Pak Uli, salam sehat. Pantang mundur, bela rakyat, membela rakyat, memihak rakyat. Jangan takut dengan intimidasi oknum. Oke kawan, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari keluarga, kami tadi ketemu dengan keluarga korban almarhum Gama gitu. Jadi kalau menurut versi keluarga, memang mereka komunikasi sampai jam 12 sebelum jam 12 gitu. Jam 12 malam gitu. Ada komunikasi waktu itu tanggal 23 ya. Kejadiannya kan tanggal 24 lewat dini hari ya, jam 00. Kalau menurut keluarga, mereka komunikasi sampai jam 23 ya situ. 23 Gama keluar waktu itu karena dia ingin mengikuti kegiatan olahraga, gitu, olahraga. Nah, itu yang diterima oleh informasi oleh Komnas HAM. Tentu ini sedang kami dalami juga. Gitu. Oke Bapak, kalau untuk alat bukti yang sudah dikumpulkan dan juga dicek apa Pak? Mungkin CCTV di sekitar lokasi sudah dilihat juga? CCTV memang kami sudah lihat di Polda kemarin, gitu. Tapi kami masih dalami. Gitu. Tentu karena itu kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh di Treskrimum Polda Jawa Tengah, kemudian juga Bitpropam Polda Jawa Tengah terkait dengan etika sidang. Kami hormati gitu. Kami juga nggak bisa, Komnas HAM nggak bisa intervensi terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikannya. Untuk pidananya kan sedang berlangsung di Treskrimum, kemudian untuk etika dan disiplinnya di Bitpropam Polda Jawa Tengah.